Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur nikmat pada siang hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah sekalian, hari ini Allah izinkan kita berkumpul lagi, bertemu lagi di majelis ilmu. Kita berkumpul lagi di taman-taman syurga. Kita berkumpul lagi di Raudhah min Riyadil Jannah, berjumpa dengan calon-calon penghuni surga yang ingin selalu mendapatkan limpahan berkah, kebaikan, dan ingin meningkatkan kualitas dirinya sebagai muslimah. Alhamdulillah, yang hadir di sini mudah-mudahan kelak nanti jadi calon penghuni surga semuanya. Yang hadir di sini mudah-mudahan semuanya sehat, sehat zahir, sehat batinnya, sehat juga kantong-kantongnya. Biasa tuh kalau gitu kenceng banget. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah. Hari ini kajian dengan sebuah tema yang istimewa, ya, yaitu apa temanya? Mengelola stres dan tekanan hidup. Betul itu? Kalau temanya mengelola stres dan tekanan hidup, pertanyaan saya, emang yang di sini lagi pada stres? Emang yang di sini lagi punya tekanan dalam hidupnya? Ya ada sih, tapi nggak dirasa gitu ya. Enggak, insya Allah. Jamaah sekalian, mengelola stres dan tekanan hidup. Sesungguhnya dunia itu tempatnya pahit. Ya, ungkapan salah seorang ulama, dunia itu tempatnya pahit. Fa in kanat halawah, fa in kanat, apabila keadaannya manis, halawatul iman. Kalau memang dia bisa menikmati indahnya di dunia, maka sebab iman. Jadi emang dunia itu tempatnya itu tempat diuji. Dunia itu tempatnya lelah, tapi jangan sampai stres. Dunia ini tempatnya capek, tapi jangan sampai tertekan. Dunia memang tempatnya lelah. Dunia tempat kita untuk melakukan berbagai macam amalan agar kelak nanti istirahatnya di taman-taman surga. Nah, jadi kalau bicara tentang ya stres, tekanan hidup, memang dunia memang tempatnya begitu. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah ngingetin kita, khususnya bagi orang-orang yang udah beriman kepada Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kadang ada orang yang rasa gini, saya nih udah hijrah, ibadah saya lebih baik, sunnah dikerjain, puasa sunnah nggak ditinggal, sedekahnya rajin, perbaiki kehidupan juga meningkat, tapi kenapa kok ujian makin datang? Kok tiba-tiba ngerasa tuh kayaknya hidup banyak ujian? Nah, ini obatnya. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut Allah firmankan, ahasiban nas, jangan kau mengira, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna, kau ditinggalkan, kau dibiarkan begitu saja. Dalam keadaan beriman, kau sudah meningkat keimanannya, dan kau dibiarkan begitu saja. Wahum la yuftanun, mereka nggak diuji. Hakikatnya meskipun ada iman, meskipun hijrah, pasti mereka diuji. Tapi ujian tersebut tidak melampaui dari batas kemampuan kita. Itulah kabar gembiranya. Ya, jadi kenapa stres? Mungkin karena ada ujian hidup. Kenapa tekanan? Ada tekanan dalam hidup, mungkin ada sebuah masalah. Dan memang dunia tempatnya masalah. Tinggal ngadepinnya gimana. Kadang-kadang ujian itu terasa sangat berat, hidup terasa tertekan, bahkan hampir stres karena tidak mengetahui cara mengelolanya. Nah, ini yang saya mau sampaikan, bagaimana cara mengelola agar tidak stres dan tidak tertekan. Bu,
Emang pertanyaan saya lagi, emang ibu tertekan? Enggak. Cuma pengen tahu bagaimana mengatur, mengelola ketika sesuatu datang dalam kehidupan kita. Betul ya? Kalau sedih wajar, kalau kecewa wajar, tapi jangan sampai stres, jangan sampai hidup tertekan. Kenapa? Hakikatnya, ini boleh digarisbawahi, hakikatnya bahagia itu adalah pilihan kita. Mungkin karena belum tahu caranya, sehingga gampang stres, gampang merasa tertekan di dalam hidup. Nauzubillah min dzalik. Nah, jemaah sekalian, gimana nih konkretnya Ustazah? Saya akan menyampaikan materi yang singkat agar waktunya cukup. Saya akan buka nanti tanya jawab, karena kayaknya tema-tema begini cocoknya untuk curcol. Apa namanya? Curhat colongan. Ya, baik. Gimana caranya Ustazah untuk mengelola agar kita ini nggak stres? Dunia tempatnya ujian, dunia tempatnya susah. Tadi sudah dikasih catatan bahwasannya orang yang beriman sekalipun mereka nggak akan dibiarkan begitu saja, mereka pasti tetap diuji. Nah, semua kita insya Allah ada iman dalam hati, ujian pasti ada. Kadang datang sekarang, selesai ujian ini, datang lagi ujian yang berikutnya. Kadang datang ujian ini, timbul masalah ini belum ketemu jalan keluarnya, datang lagi masalah yang baru. Betul apa enggak? Belum ketemu jalan keluarnya, belum ketemu solusinya, kok udah datang lagi masalah yang bertubi-tubi. Jadinya bikin stres. Wajar kalau kecewa, cuma jangan berlama-lama kecewa. Khawatirnya tidak bisa menikmati hidup. Kalau nggak bisa nikmatin hidup, apa sih hakikat hidup? Ibadah. Nah, oleh karena itu, yang harus diperhatikan dalam pengelolaan urusan zahir, urusan batin, urusan luar, urusan dalam, urusan batin dan urusan zahir. Saya akan menyampaikan yang batin dulu. Batin. Apa sih batin? Nih, jiwa. Ada ruhani, ada jasmani, ada ruh, ada badan, ada luar, ada dalam, ada zahir, ada batin. Ini badan kita ini terdiri dari dua, luar, dalam. Apa yang luar? Badan, bungkusnya, matanya, hidungnya, bibirnya, kulitnya. Ini kita dibungkus oleh fisik yang semacam ini. Ya, kita orang Jakarta Selatan, Jakarta Timur, orang Indonesia, orang Timur, kulitnya begini. Ini bungkusan kita. Kalau orang bule, bungkusannya lain lagi. Bungkusan kita packingnya begini. Hidungnya cetakannya begini. Enggak, saya nggak bilang itu. Cuma mancung ke bawah. Ini casingnya. Dan itu Allah yang ngasih. Kita mau komplain, kita mau rubah, kita mau mengeluh, itu Allah yang memberikan. Nah, pertama adalah zahir, casingnya, badannya. Jadi kita terdiri dari dua. Yang pertama casing atau zahir atau lahir, dan yang kedua kita terdiri dari batin, ruh, jiwa. Kita masih nyatu. Coba ibu pegang tangannya, ibu anget nggak? Berarti masih ada setrumnya, masih hidup. Coba pegang yang sebelah, adem apa dingin? Adem apa dingin? Adem apa dingin? Adem apa dingin tuh? Adem atau dingin tuh? Ya. Ya. Kenapa anget? Kenapa anget? Karena ada setrum, ada jalur. Jalur apa? Jalur ruh. Tapi kalau ruh sudah terpisah dari badan, inna lillahi wa inna ilaihi, jasad terkubur, ruhnya kembali kepada Allah. Ini yang hadir di sini masih nyatu antara ruh dan jasad. Ibu ya? Bu, assalamualaikum. Masih pada hidup kan ya? Alhamdulillah. Badan mah ngikut aja bu, roh yang bawa, ayo ngaji, kaki ngikut. Nah, oleh karena itu yang paling utama, yang paling penting yang ingin saya bahas, cara pengelolaan agar kita nggak gampang stres, yaitu beresin pertama dan utama batinnya dulu, jiwanya dulu. Ya, caranya gimana? Cuma satu, ibadah.
ibadah. Lah, kan ibadah fisik ustazah, iya, tapi yang menggerakkan fisik, yang menggerakkan badan, hati. Apa yang dimaksud ibadah? Saya ingin menyampaikan bertiga. Satu, ada dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200. Gimana caranya buat ngadepin masalah? Pertama, yang paling utama adalah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar, nih yang pertama. Ya, kalau ngomongin sabar, ngomongnya gampang. Tapi kira-kira pelaksanaannya gampang atau susah? Susah. Nyebut sabar enteng, nyebut sabar gampang, tapi memang menjalankan susah. Tapi lihat, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sabarlah kalian. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, sabarin lagi. Udah sabar, sabarin lagi. Warabitu, tetaplah pendirian, tetaplah teguh, ya, tetap bersiap-siap untuk menghadapi hal apapun, tapi basicnya sabar. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah, garis bawahi ujungnya, la'allakum tuflihun, ujungnya kelak kau akan menjadi orang yang muflih. Apa itu muflih? Orang yang beruntung. Jadi yang pertama, jiwanya dibawa sabar. Bu, sabar. Bu, sabar. Bu, sabar. Ya Allah, gimana ya caranya ya? Sabar itu gampang diucap, susah dijalaninnya. Gimana caranya sabar? Caranya sabar, apa sih yang disebut sabar? Sabar itu ada pada hentakan yang pertama. Gini, ibu mendapatkan sesuatu berita yang gak ngenakin hati. Ketika dihentak yang pertama, apa hentakan pertama? Sedih, karena orang tua meninggal. Hentakan yang pertama tuh, ketika kita mendengarkan kabar orang tua meninggal dunia, suami meninggal dunia, atau siapapun yang sedang meninggal dunia yang kita cinta, dihentak hati kita. Ya, itu hentakan yang pertama. Mampu nggak mengendalikan diri di hentakan yang pertama? Kalau ada orang yang ngomongin kita, pok, diomongin pok sama yang sebelah sana. Tuh ketika dengerin hentakan yang pertama kan panas hatinya. Pandai nggak mengendalikan di hentakan pertama? Kalau pandai itu namanya sabar. Jadi ketika pok diomongin pok sama yang sebelah sana. Kalau tiba-tiba hentakan pertama memancing kita untuk mana dia orangnya, sini saya lawan, dia belum sabar. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya di hentakan yang pertama. Tapi kalau ada godaan, ada ujian, ada masalah, kemudian dia tarik nafas, buang pelan-pelan untuk mengendalikan, maka dia berusaha untuk menuju kesabaran. Nanti kelak dia menjadi orang yang muflihin, orang yang beruntung. Jadi makanya gini Bu, orang kalau marah-marah itu gampang naik darah. Jadi kalau ada hentakan yang pertama, tarik nafas dulu aja, biar oksigennya naik ke otak. Oksigen naik ke otak, seimbang, keluarin lagi. Jadi makanya orang kalau lagi kesel, tarik nafas panjang, keluarin, agak lega dikit, meskipun belum hilang sakitnya, tapi paling nggak itu untuk merelaksasi. Tarik nafas, kemudian dibuang. Tarik nafas, buang lewat mana? Gitu. Sabar, ya, sabar. Bagaimana caranya sabar? Pada hentakan yang pertama, mau nangis silahkan, mau sedih silahkan, mau kecewa silahkan, itu rasa. Tapi jangan kita melonjak, jangan kita membalas orang jahat. Ada orang yang misalnya meninggal, orang yang kita cinta meninggal dunia, nangis boleh, sedih boleh, tapi jangan. Gimana caranya kalau orang kurang sabar?
dia sampai memaki-maki diri, mencabik-cabik badannya. Kalau nangis boleh, mungkin kaget shock teriak boleh, cuma jangan sampai mencabik-cabik, merusak, mencela Tuhan. Alhamdulillah min dzalik. Nah itu. Jadi kendalikan pada hentakan yang pertama. Caranya, ya Allah. Ya. Kan kadang-kadang kita tuh suka kepancing pas lagi dapat berita. Kok, naudzubillah, kok ada yang meninggal dunia, terus itu meninggal dunia, kakak kita meninggal dunia, orang tua kita meninggal dunia, pasti shock, nangis, itu rasa. Itu tuh hentakan yang pertama. Bagaimana kita mengendalikan pada hentakan yang pertama? Kalau kita mampu tetap ingat sama Allah, maka itulah orang yang beruntung, orang yang sabar. Yang kedua, ibadah batin, ya, yaitu yang kedua ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Diperintahkan kita untuk wasta'inu bis-sabri, sabarnya udah. Yang kedua wassalat, cara ibadah yang kedua untuk menenteramkan jiwa yang kita lagi gelisah. Jangan lupa sholat, Bu. Sholat. Sholat apa? Sholatnya sholat fardu silahkan, sholat sunnah cakep. Karena kalau sholat pada hakikatnya kita kembali sama Allah. Bilal ibn Rabah yang mengumandangkan azan, ketika baginda Rasul memerintahkan Sayyidina Bilal, itu baginda Rasul nggak memerintahkan wahai Bilal kumandangkan azan, enggak. Bilal azan, kumandangkan azan, enggak. Tapi ungkapan baginda Rasul indah. Apa? Ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ya Bilal, arihna bis sholah, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya orang kalau sholat itu lagi istirahat, Ibu ya. Hakikatnya sesungguhnya orang kalau yang lagi sholat itu dia sedang kembali kepada Allah, mendekati kepada kekhusyuan, balik sama Allah. Makanya kalau orang lagi sholat, wudu, Allahu Akbar, tenang hatinya. Kadang-kadang saking tenangnya lupa berapa rakaat. Saking khusyuknya, entah saking khusyuknya, entah karena ngantuk, saya nggak tahu juga tuh. Gitu. Ya susah untuk khusyuk banget, nggak bisa. Saya pun belum bisa, tapi paling nggak bisa mendekati kepada khusyuan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Harus ketukeran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un wa wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim. Yang pertama, qad aflah, beruntung. Nah, nyebut lagi kalimat beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena hakikatnya kalau dia khusyuk banget nggak bisa, paling tidak mendekati kepada kekhusyuan, maka pada hakikatnya dia sedang kembali kepada Allah. Apa yang kembali? Bukan gerakannya, tapi jiwanya. Makanya sholat itu bukan sekedar ngerjain, tapi qiyamus sholat. Ya, artinya mendirikan sholat. Berdiri itu bukan sekedar jalanin, tapi ada hati yang nyatu dengan Rabb, ada hati yang nyatu dengan Allah. Jadi makanya diminta untuk melaksanakannya, mendekati kepada khusyuan, nyatuin nih hati dengan Allah, maka itu akan menjadi tenang. Ruku, ada sujud, ada i'tidal, semua dikerjakan. Jadi jadilah tempat kembali kita lagi sedih, lagi sumpah, lagi stres, lagi tertekan, yaitu kepada Allah. Bu, dari wudunya aja ibu udah dapat ketenangan. Orang kalau mau sholat pasti berwudu. La sholata liman la wudu alahu. Nggak ada sholat kalau dia nggak pakai wudu. Dari kita mau sholat, wudunya aja udah ada ketenangan. Betul apa enggak? Ya Allah, tenang. Pada hakikatnya membersihkan dosa di wajah, tangan kanan, kiri, semua hakikatnya setelah berwudu akan menghilangkan kesedihan. Karena gini, orang kalau lagi marah dianjurin buat wudu. Ya, orang kalau lagi marah tuh datang dari setan. Setan terbuat dari api. Api bisa padam dengan air. Makanya kalau ibu lagi ngerasa marah,
hati lagi kesel, nyebur. Falyatawadda, maka berwudu. Lanjutin habis wudu dengan sholat sunnah 2 rakaat. Kalau fardu sudah dikerjakan, lanjutkan dengan sholat sunnah. Hakikatnya kita sedang kembali kepada Allah. Apalagi gini Bu, ibu misalnya lagi nyesek nih di hati, stres, tertekan, wudu, sholat, di sujud terakhir, nangislah di situ. Asal jangan melafazkan kalimat-kalimat selain lafaz doa. Ya, jangan mengucapkan, jangan cerita, jangan curhat sama Allah di dalam sholat dengan bahasa kita. Paling tidak boleh ibu membayangkan masalah ibu sambil ibu sebut, membaca tasbih sambil ibu baca Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja. Bayangi masalah-masalah kita. Tuh kalau kebayang jadi nangis, nggak apa-apa, nangis aja. Nangis nggak membatalkan sholat. Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja. Nangislah dalam sholat. Ya. Kalau sudah terasa, dah selesai, assalamualaikum, baca tasyahud, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Masih nyesek, masih sedih, maka panggil asma Allah. Kita mau curhat bingung ngomongnya kayak gimana sama Allah, tapi bayangin masalah-masalah kita, cukup lafaz kita panggil Allah. Allah, 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 Allah. Hakikatnya Allah semakin dekat sama kita. Kita panggil nama Allah, Allah semakin dekat dengan kita. Kita nggak cerita masalah kita, cuma kita bayangin, ya Allah, masalah, ya Allah, Allah, dijauhin sama saudara, dijauhin sama keluarga, ditinggal wafat oleh keluarga, ditinggal wafat oleh orang tua, ditinggal wafat oleh suami, berat rasanya. Ditinggal wafat oleh anak, berat rasanya. Allah, 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 Allah. Ada kebutuhan ekonomi tapi belum ketemu rezekinya, belum ketemu. Ada perlu uang, perlu dana, belum kelihatan di mana sumbernya. Allah, 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 Allah. Masalah kita besar, tapi zat Allah maha besar. Kita datang kepada Allah, Allah akan datang dengan bantuannya. Jadi kalau habis sholat tuh enak, tenang, panggil asma Allah. Jadi yang kedua adalah sholat sunnah di waktu kapan saja. Waktu sholat sunnah mutlak silahkan, asal jangan di waktu-waktu yang dilarang. Baik. Yang ketiga, udah sabar, udah sholat, masih hati nyesek, mungkin ada yang belum dikerjakan. Satu amalan yang dijanjikan oleh Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ketahuilah bahwa orang yang beriman itu mereka hatinya kalau lagi diuji enak-enak aja gitu. Kenapa? Karena bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan ingat Allah hati jadi tentram. Bu, sabarnya udah, sholat udah, tapi lagi iseng sendirian, masih kebayang masalah, masih stres, masih sedih, masih merasa susah hidup. Oh, ada yang belum terisi mungkin hatinya, yaitu dengan zikir. Zikir ini artinya ingat sama Allah. Ya, boleh kapanpun, dimanapun baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sabarnya sedang dijalankan, sholatnya sudah, lagi duduk di teras, duduk di ruang tamu, kebayang masalah, nggak perlu berwudu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena bisa jadi kesulitan itu datang memang sebab kita sendiri, sebab dosa-dosa kita sendiri. Kalau dosa sudah terhapuskan, kelak nanti Allah akan berikan jalan keluar. Kalau dosa sudah hilang, maka insya Allah Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Kalaupun memang bukan sebab kita, maka wabasyiris sabirin, berikan bergembira untuk mereka. Siapa mereka? Alladzina iza asabathum musibah, yang diberikan musibah kepada mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya, jadi kalau hati lagi nggak enak, hidup lagi tertekan, biar basah lisannya baca zikir. Zikir yang paling afdol apa? Saya mau sebut zikir yang paling tinggi adalah Quran.
itu ibadah bacaan Quran, tapi itu termasuk zikir. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu yang paling tinggi. Kenapa? Karena pada hakikatnya kalau kita baca Quran, lisan nyebut, hati pun juga insya Allah akan terisi dengan cahaya Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti itu Quran datang akan kasih syafaat. Bu, Quran. Kadang-kadang kita kalau lagi sedih langsung WA grup, guys lagi stres apa? Sis, Besti lagi galau, kita ngebakso yuk. Teman-teman mau aja, ayo. Lagi ngebakso, hilang sesaat, pulang stres lagi karena hatinya masih kosong. Tapi kalau saja misalnya terisi hatinya, mau dimanapun kapanpun, hati yang kita bawa akan diisi dengan cahaya-cahayanya Allah. Baca Quran, baca istighfar, sekaligus tasbih, takbir, tahmid, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ya, itu zikiran yang boleh dibaca. Yang paling yang bisa juga kita baca adalah baca sholawat. Jadi kalau saya mau urut, Quran, sholawat, zikir, bukan zikir, tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Quran, sholawat, tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Sholawat bu, kenapa? Karena orang yang baca sholawat dijanjikan oleh Nabi hatinya akan ada cahaya. Perbanyak baca sholawat, hatimu akan tersiram cahaya. Ini kan yang namanya kesel hati, sumpah hati, tertekan karena hatinya lagi ngerasa sempit, hatinya lagi ngerasa kecil. Tapi kalau diisi dengan cahaya-cahayanya Allah, kemudian diisi dengan cahayanya baginda Rasul, hati akan seluas samudra. Makanya kalau ada orang dilecehkan, ada orang direndahkan, diuji, tapi dia bisa tenang-tenang aja, pasti teman-teman mengatakan itu hatinya seluas samudra. Gimana caranya? Hati mah kemana-mana, di sini aja. Cuma gimana caranya bisa hati seluas samudra? Isi dengan cahayanya Allah, isi dengan cahayanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dengan jangan jauhin Quran, bacalah Al-Quran, perbanyak baca sholawat dan juga berzikir kepada Allah. Jadi di mana aja sholat kita perlu wudu. Ya, kalau sabar, kadang-kadang ngejalaninnya ya naik turun, tapi isi yang ketiga yaitu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Jangan kosong hati kita. Bisa jadi kesumpekan hati, kesedihan hati, merasa tertekan dalam hidup karena hati kita kering dari ingat sama Allah. Sabar, sholat, zikir, itu urusan batin. Nah sekarang saya mau bahas urusan zahir. Ya itu sekarang kita urusan zahir, urusan fisik. Kalau tadi batin satu adalah ibadah, kalau yang kedua zahir satu juga apa? Positif. Waduh, positif. Ada yang positif di sini. Tapi kayaknya emak-emak semua ini nih. Apa yang dimaksud positif? 3. 1, berpikir positif atau husnuzon. Kedua, kegiatan yang positif. Dan yang ketiga, kawan yang positif. 1, berpikir yang positif, husnuzan. Oh ini memang ketentuannya Allah, tapi pasti ketentuan Allah yang terbaik buat saya. Uang hilang, pertanyaan saya, sedih apa enggak? Sedihnya banget apa biasa? Uang hilang sedih. Disakitin sedih apa enggak? Disakitin, direndahin, sakit apa enggak? Sakitnya tuh di sini. Ya. Nah, ketika hal-hal yang terjadi nggak sesuai keinginan kita, maka tadi udah sholat, udah sabar, udah zikir, maka sempurnakan dengan urusan zahir kita, yaitu sambil pikir yang positif.
asa an takrahu syai'an wa huwa khair lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarr lakum. Bisa jadi yang kamu suka kata Allah itu nggak baik menurutmu. Bisa jadi yang kau benci itu baik menurut Allah. Duit hilang, kira-kira baik apa enggak? Duit kita hilang tuh kira-kira baik apa enggak? Menurut kita nggak baik. Menurut kita, ya Allah duit hilang udah dicicil-cicil, disimpan-simpan, hilang. Menurut kita nggak baik. Tapi ternyata hikmahnya menurut Allah itu baik untukmu. Sebab apa? Aku sedang membersihkan hartamu. Oh iya ya, kemarin kurang sedekah. Oh iya ya, kemarin kayaknya ada yang khilaf, harta kita tercampur dengan harta-harta yang haram. Allah sayang sama kita, maka diambil dengan caranya sedih, nangis, nyesek, stres, uang hilang. Tapi kalau kita berpikir positif, ya udah, tolak bala. Bisa jadi emang ada harta kotor, mungkin ada harta yang dalam kita, harta yang gak baik, sehingga Allah bersihkan dari kehidupan kita. Kalau udah begitu enak nggak hidupnya? Bisa tidur apa enggak? Nggak bisa tidur juga sebenarnya. Tetap aja sayang, ya Allah tuh duit gini. Tapi paling tidak ada ketenangan. Kita nggak akan pernah stres. Kenapa? Emang udah rezekinya di situ. Mungkin karena memang ada harta kita yang kotor, mungkin memang untuk menolak bala, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Sakit badan kita, Bu, diagnosa sama dokter punya satu penyakit yang ternyata enggak ringan, kira-kira sedih apa enggak? Sedih. Udah sabar ustazah, udah coba zikir, udah coba sholat, tapi kenapa masih menolak hati? Mungkin karena belum berpikir positif. Andai saja kita berpikir, bukankah orang yang sakit bisa ngapusin dosa? Bu, orang sakit tuh ngapusin dosa. Kata baginda Rasul gini, ya, mukmin mukminah mamin mukmin, tidaklah seorang mukmin mukminah ketika dia merasakan sakit, apakah perutnya sakit, badannya sakit, tertusuk hanya ataupun hanya tertusuk duri, kan sakit, kecuali pasti Allah akan hapus semua dosa-dosanya. Jadi kalau kita lagi sakit, bayangin kita punya dosa lagi dihapus. Kita lagi sakit, ditusuk, meriang, keenak badan, perutnya sakit, kepalanya sakit, itu sedang dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi kita berpikirnya enak, meskipun jangan pasrah. Ya udah lagi dihapusin, semakin banyak sakit semakin dihapusin. Ada ikhtiar juga. Ya tentu kita ikhtiar untuk perbanyak berobat. Nah, jadi positive thinking, harus berpikir positif. Apa yang terjadi itu yang baik menurut Allah. Kita nggak tahu, Allah yang maha mengetahui. Maka kalau kita positive thinking, insya Allah kita akan temui kalimat bersyukur, dan kita akan menemui kalimat tenang, enak, tenang, sabar, tenang. Insya Allah ada ketemu hikmahnya nanti. Masya Allah. Ya, jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, udah kita kembalikan semua kepada Allah. Yang kedua, tadi pertama berpikir positif, husnuzon. Yang kedua, bikin kegiatan yang positif. Kayak apa kegiatan positif? Pertama, ibu punya hobi, ibu punya kegiatan yang menyenangkan, selama tidak melanggar syariat, jalankan. Oh, kalau saya lagi sedih, ada hobi saya. Apa hobinya? Masak. Ibu masak tiap hari, udah masak. Oh, ada hobinya ngumpul sama teman-teman. Silahkan. Selama izin sama suami, dapat izin dari suami, kemudian tidak melanggar syariat, tidak tinggalkan sholat, tetap menutup aurat, silahkan. Oh, ada kegiatan positif, kegiatan yang menyenangkan, jalan-jalan ke mall, silahkan. Asal jangan pulang tambah stres, asal jangan pulang tambah pusing. Karena biasanya orang kalau ke mall punya duit
pusing, nggak punya duit pusing. Kalau dia punya duit, habis dia di mall, dia beli pusing, pulangnya pusing. Kenapa? Nyesel. Ya Allah, kenapa saya beli itu nggak manfaat? Kalau nggak punya duit ke mall, tambah pusing juga. Ada yang dilihat ini mau, itu mau, ngeliat dompet tipis, pusing lagi. Tapi kalau cuma cuci mata, misalnya, aduh saya lagi pengen healing sedikit, silahkan. Selama tidak meninggalkan sholat, selama izin sama suami, silahkan. Bu, jalan-jalan, silahkan. Bahkan kata Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, kata Nabi gini, rawihul qulub sa'atan ba'da sa'ah. Beri angin, beri rawihul qulub, hati kita biar dikasih angin sa'atan ba'da sa'ah, sebentar-sebentar. Maksudnya apa? Kalau ibu lagi jenuh, ibu lagi bosan melakukan satu kegiatan, ibu lagi sumpah, healing dulu. Bukan healing, rohah dulu. Apa rohah? Istirahat dulu. Boleh, rawihul qulub, berilah angin, istirahat dulu, senang-senang dulu, berangkat dulu ke Ancol, silahkan. Cuma jangan pakai baju. Silahkan melihat alam keluar, silahkan. Kenapa? Karena kita butuh itu. Dan Nabi mengetahui kita kalau dikasih angin jalan-jalan dikit, insya Allah pulang jadi makin senang. Kalau habis jalan-jalan rasanya agak fresh dikit gitu ya. Nah itu memang dalam Islam dianjurkan. Kalau ibu lagi pusing, lagi stres, silahkan berkegiatan yang positif. Tapi kegiatan positif yang tidak disangkal kebaikannya adalah duduk di majelis. Ini yang hadir di sini saya yakin masing-masing lagi punya masalah. Duduk di sini, mata di sini, hati kemana-mana kayaknya. Ya Allah, gimana Ustazah? Minta pulang dari sini, ada yang mau datang mau nagih. Ya Allah Ustazah, besok anak mau datang, perlu tagihan bayar sekolah, mau ini, bayar mau itu, pasti ada dipikirin. Tapi paling tidak ketika hadir ke majelis ilmu, kegiatan positif ini bisa memberikan ketenangan hati, menenteramkan jiwa, dan tahu apa yang harus dilakukan. Oh, jangan lupa ikhtiar, jangan lupa berdoa, minta sama Allah, Allah akan kirimkan jalan keluar dari yang tidak disangka-sangka. Kalau di majelis ilmu itu udah paling enak. Datang bawa masalah, baca yasin, baca pikiran, dapat siraman rohani, pulang lebih tenang, insya Allah menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi yang kedua jamaah sekalian, cari kegiatan yang positif. Silahkan, selama tidak melanggar syariat. Ustazah, saya kalau lagi kalau lagi stres tuh kadang-kadang saya pengen denger lagu dangdut. Lagi stres kadang-kadang saya pengen nyanyi, boleh nggak? Boleh, silakan, asal jangan sampai menimbulkan fitnah, kumpul sama teman-teman perempuan, jangan sampai menimbulkan fitnah, silahkan. Yang penting jangan yang menimbulkan fitnah. Kumpul sama teman-teman, ya, kemudian juga melepaskan, saling bercerita, cari kegiatan positif yang menyenangkan kita selama tidak melanggar syariat. Tafadholu atau tafadholi, silahkan. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan dan menyehatkan jiwa raga kita. Jadi boleh untuk urusan-urusan kegiatan yang positif. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kawan yang positif. Bu, cari teman-teman yang baik, cari teman-teman yang bisa nenteramin hati. Kalau emang kita punya masalah mau cerita, teman kita ini dia simpan rapat-rapat aib kita, dia simpan rapat-rapat rahasia kita, dia tidak umbar kemana-mana, bahkan dia bisa memberikan ketenangan kepada kita. Itu yang teman begitu dijagain, teman begitu dipegang, jangan dilepas. Patokannya adalah kalau kita bersama dia, ingat sama Allah, dekat sama Allah, nggak lalai sama Allah, bahkan semakin meningkat ibadah, pertahankan. Tapi kalau kita dekat sama seseorang, jauh sama ibadah, jauh sama kebaikan, bahkan lalai sama Allah, tinggalin. Kenapa? Karena teman itu teman yang bahaya. Kenapa? Kita butuh persaudaraan,
perkawanan, tapi pilih teman yang bisa membawa kita dekat, semakin dekat kepada Allah, bukan bikin kita jadi lalai. Kalau zaman sekarang bahasanya toksik. Mak ngerti nggak nih toksik? Mak mau zaman sekarang hebat, ya Maya? Tahu toksik? Apa mak? Racun tuh kata mak, racun, nggak pakai nggak salah lagi. Racun dalam kehidupan. Kenapa? Karena almar'u ada dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kita udah baik, kita udah rajin berteman dengan orang yang ngajak kita lalai, bisa ke bawah. Sebaliknya, kita lagi males, kita mager, nggak mau ngaji, teman ngajak, ayo kajian, ayo datang, yuk di sana yuk, datang di Masjid Albina siang-siang, ngantuk, udah datang aja nggak apa-apa, enak tempatnya AC. Ya, ngajak kepada kebaikan, yang tadinya nggak mau berangkat jadi berangkat. Kalau misalnya ada teman yang lalai, dia lagi merasa sedih, lagi stres, kayaknya hidup saya susah banget, teman ngingetin, udah, mungkin memang nanti akan ada jalan keluarnya, udah sabaran aja, udah yuk besok kita puasa bareng-bareng, yuk puasa sunnah, yuk kita ngaji, yuk kita baca Quran, ya. Itu akan memberikan ketentraman dan ketenangan. Kuncinya yang ketiga adalah carilah kawan yang positif. Nggak usah banyak-banyak bu, satu dua tapi bener, daripada banyak tapi toksik. Kenapa? Mohon maaf bu, kita perlu lingkungan yang positif. Untuk apa? Untuk ngejagain, ngebentengin iman kita. Kita kadang-kadang suka lalai. Siapa yang ingetin kita? Tentunya kadang diri kita sendiri. Tapi yang paling kuat, yang mendominasi, yang sangat berpengaruh adalah teman. Jadi carilah teman yang positif, yang bisa menenteramkan, yang bisa membawa kita ke dalam kebaikan. Insya Allah. Nah, jamaah sekalian, di antara semua, baik zahir maupun batin, dibungkus rapat. Bagaimana supaya kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang, sabar, syukur, nggak stres, jauh dari tidak mendapatkan tekanan hidup, dibungkus dengan satu, yaitu doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata kita sebagai orang beriman. Doa, ya, doanya pakai bahasa Indonesia silahkan. Tapi doa bu, sebenarnya yang kadang-kadang terkesan sepele, tapi ini dahsyat. Doa yang semua ibu hafal, anak kecil pun hafal. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa sapu jagat, doa pendek, semua hafal. Tapi kalau kita terjemahkan, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, jadikanlah dunia aku tuh baik, urusan perkara dunia aku tuh baik, wa fil akhirati hasanah, bukan hanya dunia, akhiratku pun juga baik, wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu kan doa yang istimewa. Perbanyak itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, sambil diresapi pengen dunia kita tuh selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan, akhirat pun juga baik. Insya Allah Allah akan kasih keberuntungan hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi semua itu bisa kita jalankan. Sekali lagi, kalau kita merasa sedih, kecewa, mau marah dengan apa yang sedang kita hadapi, itu normal, itu wajar, karena kita manusia, punya rasa. Cuma bagaimana kita kendalikan, mengelola masalah kita agar tidak timbul stres, tidak timbul tekanan dalam hidup. Maka imbangkan antara zahir batin, yaitu 3 tadi. Lari kepada Allah, kita kembali kepada Allah dengan cara sabar, sholat, zikir. Untuk kegiatan hari-hari kita, maka kita bisa melakukan hal-hal yang pertama, yaitu kita bisa berpikir positif bahwa inilah yang terbaik menurut Allah. Kita nggak tahu. Dan yang kedua, bikin kegiatan-kegiatan yang positif. Ibu mau olahraga, ibu mau lari, ibu mau senam. Ya ustazah, saya kalau lagi punya masalah, saya suka lari. Dan dari kenyataan. Ya, supaya nggak kepikiran, silahkan. Kenapa? Karena biar gimana pun kita harus bisa, dalam namanya manusia perlu merilis. Dan yang ketiga, kalau kita punya teman, carilah teman yang bisa membimbing kita, membawa kita selalu dalam
kedekatan kita kepada Allah. Dan yang paling penting adalah doa. Doa ini istimewa. Memang tidak sekarang, tapi bisa minggu depan dikabul. Memang gak minggu depan, mungkin bisa bulan depan, tapi pasti orang yang berdoa pasti Allah akan berikan yang terbaik buat kehidupannya. Amin ya rabbal. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, itu saja. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini setelah mendengarkan ini lebih tenang hati kita bahwa kita ketika diuji memang itulah ketentuan Allah, tapi di balik ujian kita, di balik masalah yang sedang kita hadapi, pasti Allah sudah siapkan jalan keluarnya selama kita bersabar dan bertawakal. Amin ya rabbal alamin. Baik, silahkan kalau mau ada yang bertanya. Terima kasih kami haturkan kepada guru kita. Langsung saja Ustazah ya, untuk menghemat waktu. Kayaknya yang angkat tangan duluan yang stres sekali ya, yang lagi punya masalah banyak. Saya lihat yang jilbab hitam ya. Untuk sesi tanya jawab pertama 3. Yang pertama kayak jilbab hitam, hijau, terus yang ujung. Ibu boleh berdiri sebutkan namanya agar yang jamaah belakang kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, pada saat kita punya masalah atau stres, di samping kita sudah sabar, sholat, dan zikir, berdoa gitu ya, apakah hukumnya apabila kita masih kurang gitu, kita memohon kepada Allah, tapi kita hadir atau berziarah ke makam para wali-wali misalnya, ya Habib-Habib atau wali-wali Allah, itu bagaimana hukumnya Ustaz ya? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pertanyaan, kalau setuju boleh pertanyaan dulu ya. Dari Ibu siapa tadi? Ibu Dwi. Iya, nggak apa-apa. Lepas. Kita masing-masing punya masalah. Saya juga kalau pengen cerita masalah saya pengen nangis sebenarnya. Ibu juga kalau ada kesempatan cerita pasti pengen nangis. Nggak apa-apa. Bismillah. Jadikan tempat ini tempat yang nyaman. Iya. Ya. Ibu Ami. Dengar dulu ya, dengerin ya. Ibu, Ya. mohon. Ada keluarga ya, 3 orang. Padahal bisa dibilang pintar agama saya. Tapi kenapa jadi stres, tekanan mental ya udah bertahun-tahun. Apakah kalau bisa dibilang apa ya, kalau kasarnya bisa dibilang gila gitu ya Sat. Tapi ibaratnya yang satu yang lagi juga keluar dari pesantren kok begitu. Yang saya tanyakan, kan katanya Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Batas apa yang bisa kita katakan kalau ujian ini kita mampu? Iya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, silakan. Yang ketiga, ada? Berdiri Ibu. Ya biar panitia. Ya, baik. Mohon nama, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi dari Kebon Baru. Ini saya mau menanyakan, seandainya suami melarang, kamu gak usah ngaji deh, kamu masak aja,
Terus tapi saya mau ngaji gitu. Terus yang didahulukan tuh yang mana Ustaznya? Sekian, terima kasih. Ya, cukup 3 dulu ya Bu ya. Akan ditanya, akan dijawab oleh Ustazah. Baik. Iya. Jangan ngaji deh, masak aja. Kalau kamu ngaji, saya nggak makan. Gitu ya. Baik. Saya akan jawab pertanyaan dari yang pertama. Punya masalah, udah berusaha sabar, berdoa, tapi masih mau ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ziarah ke makam para wali min auliyaillah. Ziarah ke makam para kekasih-kekasihnya Allah. Pertanyaan saya, ziarah boleh apa enggak? Boleh. Zurul kubur, ziarah kuburlah kalian. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah, akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Satu manfaatnya. Kalau kita ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada hari akhirat. Oh, ntar kita bakal masuk juga ke alam kubur. Itu manfaatnya. Asalkan jaga diri, jangan menimbulkan fitnah. Perempuan jangan bersolek, jangan menggunakan parfum yang hebat. Pokoknya ya layaknya kita perempuan berziarah dengan niat tulus ikhlas untuk mengunjungi orang tua kita di dalam kubur, mengunjungi siapa yang kita sedang ziarahi, ya. Tetap menjaga adab. Dan kedua, kalau kita menziarahi orang yang istimewa, para kekasih-kekasihnya Allah, maka tempat itu dinaungi rahmatnya Allah. Sebab tempat itu dinaungi rahmatnya Allah, besar kemungkinan kita berdoa di situ diijabah oleh Allah. Doanya sama Allah, mintanya sama Allah, itu mutlak, bukan minta sama yang punya makom, bukan minta sama yang dikubur. Mintanya mutlak hanya kepada Allah. Sebab wasilah kita ada di tempat yang baik, di kuburnya orang soleh, yang dimana di situ dinaungi rahmatnya Allah, maka besar kemungkinannya doa kita menjadi doa yang tapi tetap doanya minta sama Allah. Itu yang diperhatikan. Mintanya jangan sama yang punya kubur. Mintanya ini kan Habib, ini wali, tetap minta sama Allah. Wasilah, ya, wasilah yang punya makom, kita doa di dekat kubur orang soleh, mudah-mudahan Allah mengijabah, Allah mengabulkan hajat kita, dan senantiasa kita dinaungi rahmatnya Allah. Sebab kenapa kita ziarah kubur kepada orang-orang soleh? Karena memang di lingkungan di sekitarnya itu adalah penuh dengan rahmatnya Allah. Namanya penuh rahmatnya Allah, kita berdoa, insya Allah berkat orang soleh yang kita ziarahi, doa kita mustajab. Jadi boleh. Yang penting jaga, jangan sampai salah niat, jangan sampai kita minta sama yang punya di dalam kubur. Boleh. Ya, saya jawab dulu yang ketiga, nanti jawaban Ibu Ami saya jawab terakhir, ya, supaya lebih tenang jawabnya. Yang ketiga, Ibu Vivi, Ustazah, suami larang ngaji. Bu, suami larang ngaji, kata suami masak aja dah, jangan ngaji. Kita pilih, jadi kita ngaji apa masak? Masak dulu baru. Begitu habis masak, kamu jangan ngaji dah, temenin saya. Kalaupun suami minta, udah kamu di rumah aja, nggak usah ngaji, tanpa suruh masak, tanpa disuruh apapun. Sebab suami bilang kamu jangan keluar rumah, kamu jangan ngaji. Kita sebagai istri punya kewajiban taat sama suami. Tapi kan ngaji kebaikan, iya, tapi bakti sama suami, dengar kata suami, patuh pada ungkapan suami, itu kewajiban kita yang harus utama kita dahulukan. Karena gini Bu, perempuan itu gampang masuk surga. Satu, iza sholatil mar'ah khamsaha, sholat 5 waktu. Wa sholat syahroha, puasa Ramadan. Nggak ngomongin sunnah-sunnahnya ya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Wa hafizat farjaha, jaga kehormatannya. Wa ata'at zawjaha, dia taat sama suaminya. Ikutin perintah suami selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, dia wajib untuk ikut. Kilalaha, akan dikatakan perempuan tersebut, udkhul jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kau kehendaki.
Bu, tadi yang memasak mendingan masak atau mendingan ngaji? Di rumah. Meskipun suami bilang udah di rumah aja, tanpa alasan masak, tanpa alasan apapun, tetap sam'an wa ta'atan. Kita dengerin, kita taat. Semata-mata kita ingin menjadi istri yang solihah. Ada pertanyaan lagi, tapi Ustazah, suami saya tuh bukan suami yang bener. Suami saya tuh sholat aja mundur. Suami saya tuh bukan suami yang tanggung jawab. Apakah masih wajib taat sama suami yang begitu? Taat apa enggak? Taat apa enggak? Suaminya bukan suami yang baik. Suaminya tidak bertanggung jawab. Taat apa enggak? Lihat, tugas kita menjalankan kewajiban. Apa kewajiban kita? Taat kepada suami. Urusan dia nggak sholat, urusan dia durhaka, urusan dia nggak tanggung jawab, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Meskipun saya tahu rasanya untuk mencoba taat kepada suami yang model begitu nggak enak, berat hati, tertekan. Gimana bisa saya taat sama suami yang model begitu? Ingat, tugas kita menjalankan perintah Allah, taat kepada suami. Kelak nanti Allah siapkan pahala yang besar buat kita. Apalagi suami yang soleh, suami yang toleh aja tetap harus kita dengerin selama tidak melanggar Allah. Udahlah, kamu nggak usah pakai kerudung misalnya, taat apa enggak? Jangan, karena itu melanggar syariat. Kewajiban kita perempuan untuk aurat. Udah deh, kita jangan sholat ntar aja, tetap nggak bang, sholat dulu misalnya, itu boleh. Tapi kalau misalnya udah kamu di rumah aja, mungkin suami emang pengen dimasakin, mungkin suami emang punya hajat, udah ikutin. Meskipun hati kangen pengen ngaji, insya Allah pahala ngaji dapat, taat sama suami juga dapat. Masya Allah ya. Baik, yang terakhir, Ibu Ami, ada orang yang sudah memahami ilmu agama, harusnya dia tahu bagaimana menjalani kehidupan ketika diuji. Harusnya dia tahu bagaimana menjalankan sesuatu keadaan ketika dia sedang dalam keadaan menghadapi masalah, tapi kok jadi stres. Bagaimana caranya dan di mana batas kesabaran? Jamaah sekalian, batas sabar itu kalau dibilang sabar tidak terbatas, seperti yang tadi saya ungkapkan firman Allah yang pertama dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Surat Ali Imran yang ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu ditegaskan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, sabar. Udah sabarnya, wasabiru, sabar lagi. Warabitu, tetap sabar, tetap terjaga, tetap bersiaga. Wattaqullah, untuk apa? Sabar. Wattaqullah, untuk kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjalankan ketakwaan kepada Allah. Sebab Allah perintah kita sabar. Tapi nggak ada sampai kapan Ustazah? Entah, sampai Allah yang memutuskan. Tugas kita jalankan sabar sampai tiada ada batas. Wattaqullah, orang yang bersabar terbukti dia menjadi orang yang bertakwa. Terbukti dia menjadi orang yang takwa kepada Allah. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tuflihun, kelak kita akan disiapkan menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau tanya sabar sampai mana? Sabar tiada batas. Batasnya sampai Allah menilai kita sudah tidak mampu. Kalau memang kita masih menghadapi ujian, kalau kita masih menghadapi ngelihat orang yang saudara kita nih, ya Allah, malu, kasihan, gak tega, itu pada hakikatnya adalah ujian buat kita. Kita punya saudara, bagaimana kita menghadapi mereka? Jangan sampai kita melihat memandang rendah mereka. Justru kita dorong, kita support, kita bantu saudara-saudara kita. Pun juga ujian buat mereka. Kenapa? Karena ketika diuji, mungkin ketika itu ada salah dalam melangkah, sehingga
merasa dirinya paling sulit dan merasa dia tidak punya Tuhan ketika itu. Ya, jadi jamaah sekalian, bagaimana tugas kita? Tugas kita kalau kita punya lingkungan yang dalam keadaan yang sangat-sangat sulit, maka tadi husnuzon bisa jadi yang dia dapati adalah semata-mata Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Allah sedang menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jamaah sekalian, ada sebuah cerita, ya. Ini kisah nyata. Saya ketika itu lagi berkunjung ke rumah kerabat saya, bukan ke rumah sakit kerabat saya, ibunya sakit. Ini saya sering ceritakan di beberapa majelis. Dia sampai nangis melukin saya, tapi panggil saya kakak. Kak, karena kerabat ya. Kak, ini ibu masuk rumah sakit terus. Padahal orang baik, padahal orang ibadah, suka sedekah, tapi keluar masuk rumah sakit. Saya ngeliatin gak tega, sakitnya sampai berat kayaknya. Ditusuk sana, ditusuk sini, minum obat sana, minum obat sini, gak ketemu jalan keluarnya. Sampai di mana harus saya bersabar? Saya katakan sabar gak ada batasannya, sampai Allah menentukan bagaimana kelak berikutnya. Kemudian saya mau beri gambaran. Tahukah engkau, karena pada hakikatnya orang yang sedang diuji, yang sedang sakit, yang sedang menghadapi apapun itu, Allah sedang hapuskan, bersihkan dosa-dosanya. Saya beri gambaran, kau pilih mana? Ketika ibumu sehat, tanpa sakit, kelak nanti di hari akhirat, di padang mahsyar, dia nunggu, dia ngantri panjang karena untuk penghitungan amalnya, untuk dihapus dosa-dosanya. Atau kau pilih mana yang kedua, ketika orang tuamu diberi, memang gak enak di dunia, tempatnya sakit, tempatnya menderita, tapi bersabar, sebab bersabar digugurkan dosa-dosanya. Kemudian ketika dia meninggal dunia dibangkitkan, kemudian ketika dibangkitkan dia masuk ke jalur yang ekspres, nggak ngantri lagi, jalur cepat, nggak pakai ngantri, hisabai yasira, dengan hisab yang sangat mudah. Sebab apa? Sebab dosanya sudah dihapuskan karena sakit yang dia derita di dunia. Pilih mana? Sempurnanya sih pilihnya sehat tapi tetap jalan tol di akhirat. Tapi sunatullahnya, kalau kita punya banyak dosa tetap kudu ngantri, harus diperhitungkan nanti di akhirat. Tapi ketika dia masih hidup, menghadapi berbagai macam kesulitan, kesedihan, kesakitan, itu lagi dihapusin, lagi dibersihin dosa-dosanya, sehingga ketika dia meninggal dunia, insya Allah wafat husnul khatimah. Ketika dibangkitkan, dia bersih dari dosa, udah tinggal masuk jalur karpet merah, langsung menuju surga. Sehingga yang tadi saya katakan, berusaha untuk husnuzon, berusaha untuk berbaik sangka di balik sakit yang dia derita, di balik hal yang kita nggak tega ngelihatnya, sampai saudara saya stres, ngadepin ujian stres, mohon maaf sampai dibilang agak-agak gila dan lain sebagainya, bahwa kita berhusnuzon bahwa mudah-mudahan yang dia alami, yang dia derita, yang dia sedang jalankan itu sebagai penggugur dosa dan kekhilafan-kehilafannya. Iza ahabballahu 'abdan ibtalahum, seorang hamba jika dicinta pasti Allah akan mengujinya dengan ujian yang berbeda-beda. Dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang sakit terus di atas tempat tidur, nggak bisa bergerak tapi masih ada umurnya. Ada yang keluar masuk rumah sakit, uangnya habis. Ada yang keadaan yang semacam tadi, ilmu agama ngerti tapi kenapa jadi kayak agak-agak linglung gitu, jadi kayak agak-agak stres gitu. Nah, husnuzonlah, Allah tidak akan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan Allah menguji seseorang di luar dari batas kemampuannya. Tugas kita adalah pertama husnuzon, supaya kita bisa memandangnya selalu nilai positif, oh Allah sedang menghapuskan khilaf dan dosanya. Akan tetapi jangan dijauhin. Saudara yang sedang sakit jangan dijauhin, justru kita dekati. Ikhtiar tetap harus.
Bagaimana ikhtiarnya? Gimana supaya sembuh? Mungkin bisa coba diruqyah, mungkin coba kita bisa sering-sering bersama, karena obat yang terkuat adalah biasanya dari lingkungan terdekat. Kalau dia udah stres, dia udah linglung sebab masalah yang pernah dia hadapi, kemudian dia dibiarkan sendiri, makin sakitlah dia. Tapi kalau memang dia sedang menghadapi masalah sampai dia stres, keluarga merangkul, kemudian mengajak, tertawa bersama, berusaha mengobatinya, maka insya Allah itu menjadi obat terkuat buat mereka. Ya, jadi kalau pertanyaan tadi Ibu Ami bahwa batasan sabar tentu tidak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai Allah sendiri yang mengetahui di mana batas kemampuan seseorang. Selagi ujian itu masih ada, masih dialami, berarti Allah masih merasa kita mampu dan kuat. Tapi air mata nggak berhenti Ustazah, hati ini nggak bisa dibohongin, tersiksa Ustazah. Nah, caranya adalah, bukankah kita diminta untuk bersabar dengan semua ketentuan-ketentuan Allah yang tadi, sholat, sabar, zikir. Kemudian ada satu masa boleh kita berkegiatan-kegiatan yang positif, sambil berpikir positif, pasti setelah ini ada hikmahnya. Sambil juga kita punya lingkungan-lingkungan yang baik, karena kalau lagi sedih boleh curhat. Karena kalau lagi sedih boleh curhat. Karena kalau lagi sedih boleh curhat. Enggak perasaan kita, asal pilih teman yang bisa memberikan ketentraman, yang tidak mengumbar kesalahan dan aib-aib kita. Insya Allah kita berhusnuzon kepada Allah. Dan sekali lagi tadi, ini kan bukti nyata, ya, ada masalah dalam keadaan yang tertekan, maka jangan lupa balutan yang indah, yaitu doa. Doa itu istimewa, Bu. Doa itu senjata kita. Ya, mungkin kita nggak bisa, bukan hanya kasus Ibu Ami, mungkin kita mengalami masalah dari suami, mengalami masalah dari anak, mengalami masalah dari keluarga, kita nggak bisa menembus hatinya, merubah dirinya, tapi kita bisa menembus langit. Mohon doa kepada Allah. Ud'uni, minta sama aku, doa sama aku, astajib lakum, aku akan kasih. Selama engkau tidak makan makanan yang haram, selama engkau tidak durhaka kepada orang tua, selama engkau tidak menduakan Allah, astajib lakum, aku akan kasih apa yang kau inginkan. Yang penting doanya dengan penuh kesabaran. Seminggu sekarang belum dijabah, mungkin bisa minggu depan. 2 minggu belum diijabah, bisa jadi bulan depan. Jangan pernah berhenti berdoa. Yakin semua yang Allah tentukan pada orang yang beriman pasti semua penuh dengan kebaikan. Tinggal kita perbaiki diri, perbaiki jiwa, zahir batin, deketin Allah, maka kapanpun ujian datang, kapanpun masalah datang, insya Allah Allah akan bimbing kita. Kita tidak lari dari Allah, tetap jiwa raga kita sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ustazah atas jawabannya yang begitu gamblang ya Bu ya. Mudah-mudahan dapat membantu jamaah, dapat meringankan beban hati jamaah yang tadi bertanya, dan menjadi pencerahan hati bagi jamaah yang bertanya. Mudah-mudahan semuanya juga jadi obat kita semua, obat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadirat umat yang saya hormati, sebelum kita taktimkan dengan doa, ada door fresh Ibu. Seperti biasa, door fresh dari panitia. Ada door fresh kehadiran. Kehadiran dibagi 3 jamaah ya. Pada hadiran yang pertama, kedua, dan ketiga. Panitia boleh bantu saya lihat absennya. Selanjutnya ada pertanyaan nih buat ibu-ibu yang mau door fresh juga, mau hadiah dari kami. Untuk kehadiran yang pertama, Ibu Marwana. Bu Marwah, mana Ibu Marwah? Boleh berdiri? Oh, yang kedua Ibu Komaria. Komaria mana? Bukan, ini ada Ibu Haji.
belakang. Oh, rupanya panitia udah hafal sama mukanya, udah dihafalin ya, tapi ketukar. Pokoknya nggak satu. Selanjutnya, siapa? Elvia. Elvia. Ya, langsung aja ya. Untuk mempersingkat waktu, takutnya Ustazah sebentar lagi waktu azan asar. Ya. Selanjutnya kuis Bu, katanya Bu. Ayo yang tadi nyatet pasti bisa. Ibu pertanyaannya nggak susah. Yang mau jawab angkat tangannya dulu, baru baru pertanyaan, baru jawaban. Dan Ibu tolong panitia bantu saya. Pertanyaannya dulu, baru jawaban. Angkat tangan dulu, tapi ya Ibu ya. Angkat tangan dulu, nggak angkat tangan nggak tahu gimana ya. Ibu, nah seputar kajian kita hari ini yang tadi ilmu disampaikan oleh guru kita dalam surah Ali Imran ayat 200, jika kita ingin menjadi orang yang beruntung maka kita harus belakang, yang mana kacamata belakang, berdiri. Rupanya panitia itu Ustazah. Ya, sabar. Ya, betul. Ya, panitia boleh. Selanjutnya, dalam mengelola stres ada dua kategori. Satu batin dan kedua zahir. Untuk batin, panitia lihat dong, saya nggak bisa lihat nih. Untuk batin. Sabar. Belah mana ya? Ulang ya. Ulang panitianya matanya ini. Duduk. Yang zahir. Temennya masih ikut ya. Kacamata hitam. Senang banget nih. Lagi ada jus dulu. Berdiri Ibu. Ya. Alhamdulillah, ini teman-teman dari mana aja nih? Yang Karena nanti saya ambil yang kiri ya. Yang zahir apa batin? Batin. Oh batin. Batin dengan sabar. Sabar. Banten, Cilacap, Bandung, Cilengsi, Sukabumi. Ya, Ya. saya lagi jawab yang di sini nih. Yang depan? Oh yang depan malah Terakhir sebelah mana nih? Yang sini ya, palingan ya. Belakang. Lihat panitia. Sambung aja. Solo, Masya Allah. Terima kasih, Pondok Kelapa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45 kita dianjurkan bersabar. Tadi bersabar dan selanjutnya sholat. Ayatnya wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa dikasih bocoran. Bandung, Masya Allah, luar biasa. Cipinang. Sentul di Azikro, insya Allah saya akan ke Azikro nanti lihat tanggalnya ya. Kalau Lampung belum nih, saya masih mau ke arah. Oh, pakai ini aja punya saya. Punya saya. Oh dari sana. Oh itu dari sana. Wonogiri. Oh, mikrofonnya ya.
niat patuh sama suami, rezekinya istri solehah. Itu ibu, masya Allah bu, di dunia aja udah dapat pahala tuh bu. Alhamdulillah ya bu ya. Terima kasih semua atas kehadiran ibu-ibu, dan tadi telah kita dengarkan mutiara hikmah ilmu yang begitu luas yang diberikan oleh guru kita sebagai modal hidup kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Kita sangat berterima kasih kepada ustazah. Kita doakan ibu semoga beliau sehat. Suatu saat kita undang lagi beliau akan hadir di tempat sini. Kemarin kita sempat dengar kesehatannya terganggu ya ustazah. Alhamdulillah doa jamaah dikabul, doa panitia dikabul. Alhamdulillah ustazah dapat hadir kembali dalam keadaan sehat, afiat, dan dapat memberikan ilmunya di hadapan kita semua. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kesehatan ustazah, Allah berkahi jamaahnya, Allah beri kelancaran kemudahan dalam dakwahnya di dalam menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan keistiqomahan kita untuk selalu hadir di Raudhah min Riyadil Jannah ini. Bitilkan niyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikalimatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dhurriyyatan min ahsani al-khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahil umurana wa balligh maqasidana waqdi hajatina wasrah surana wa nawwir qulubana wa tammim mashruatina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullu ma'atidana. Allahumma jal hadha jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat semua jamaah sekalian. Alhamdulillah wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.